Saya Kepala Desa Pelambe, Jumasan, sebagai Ketua Forum Kecamatan Parepare merasa resah masyarakat saya di Desa Pelambe, kabul juga, karena saya sebagai Forum Kepala Desa, saya minta kepada PT Sadana atau kepada Dewan, pada Pak Bupati, supaya tolong masyarakat saya ini supaya produktif atau aman di wilayah Tiang. Karena kejadian dengan Sadana ini sekarang ini resah masyarakat saya di Desa Pelambe dengan kabul. Ini yang makanya saya di Desa Pelambe ini didatangin rumah saya sama masyarakat kabul, Pelambe. Tolong dipikirkan bagaimana untuk penyelesaian masalah Sadana niki, supaya kita jelas. Dan tahu saya Sadana ini, saya sebelum jadi kepala desa, Sadana itu sudah berjalan. Ada kontribusinya dulu untuk desa. Mungkin saya selama jadi kepala desa dulu, insentif kepala desa ada dulu 500.000 per bulan. Babin Kapnasnya 250, Babisana 250. Tapi sampai sekarang tidak ada. Cuma 1 tahun mungkin kalau tidak salah itu dulu. Saya sebagai kepala desa tidak ada kelihatan dari PT Sadana itu peduli, karena saya punya wilayah, dia tidak peduli dengan masyarakat saya. Sekarang sudah terjadi begini, tolong diselesaikan bagaimana untuk penyelesaiannya, karena masyarakat Pelambe dengan kabul sudah naik ke Dewan. Bagaimana penyelesaiannya? Tolong itu dipikirkan sama wakil kita Dewan yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Harapan saya supaya cepat diselesaikan masalah ini. Terkait dengan pemanfaatan lahan niki. Pemanfaat masyarakat, kalau tidak ada manfaatkan untuk Sadana, berikan haknya itu untuk masyarakat. Itu permintaan dari saya. Itu tidak ada kontribusi untuk desa. Apalagi sekarang kita di desa ini sedang membangun. Ada madrasahnya, ada masjid. Tidak ada kontribusi yang dia untuk menyumbang atau apa, bahasanya itu tidak ada dari Sadana. Saya selama saya jadi kepala desa, saya sudah 7 tahun jadi kepala desa. Belum ada, tidak ada sama sekali. Apa yang yang kontribusi yang dikasih masyarakat kita tidak ada sama sekali selama ini. Tidak ada selama saya menjabat kepala desa 7 tahun ini. Berarti tidak ada CSR? Tidak ada. Apa bahasa itu saya juga tidak paham. Mana yang ada itu aja yang saya paham. Mohon maaf ini, supaya ini tidak meluas. Kalau ini tidak cepat, masyarakat saya kalau sudah bergabung antara untuk Sapah, Kabul, Pelambe, nanti susah untuk diamankan. Makanya tolong itu diselesaikan, Pak Anggota Dewan. Terima kasih dari Kepala Desa Pelambe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi setelah saya membaca izin yang dimiliki oleh PT Sadana, SK 256 Menhub 2 tahun 2011. Jadi di sini saya menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh PT Sadana. Pelanggarannya sangat fatal. Tentunya dengan pelanggaran ini pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan bisa mencabut konsesi hutan PT Sadana yang ada di Lombok Tengah. Saya bacakan yang pertama. Di sini ada area perlindungan seperti sempadan sungai, mata air, pelindungan plasma, nuksah, pengungsian satwa liar, hutan lindung maupun dengan kawasan konservasi dan lain-lain tidak boleh dieksploitasi. Tapi faktanya mereka melakukan penebangan di hutan alam yang ada di wilayah Lombok Tengah. Kemudian ada kemiringan 45 derajat, itu tidak boleh dipotong, tapi dilakukan pemotongan. Dan itu pelanggaran, karena di situ ada hak satwa, ada hak binatang. Jadi itu suatu pelanggaran, tidak ada dasar hukumnya. Ya, perusahaan HTI yang memiliki izin konsesi bisa memotong tanaman di hutan alam. Tidak ada dasar hukumnya. Bahkan ada dasar hukum yang mengatakan HTI tidak boleh memotong di kawasan konsesi, yaitu Undang-Undang 41 tahun 99, Undang-Undang 18 tahun 2013, Permen LHK P62 tahun 2019, dan prinsip IUP HHK HTI itu sendiri. Prinsipnya apa?
Ya. Prinsipnya yang pertama, dia menyiapkan lahan. Menyiapkan lahan yang mana? Dia menyiapkan lahan yang tidak produktif. Ya. Bukan lahan yang sudah ada tanaman, yang sudah banyak, itu ditebang. Itu prinsip HTI, mulai dari penyiapan lahan yang tidak produktif, penyemaian, penanaman, pemanenan, bahkan pemasaran. Ya. Jadi kekayaan negara kita itu termasuk hutan alam yang ada. Jadi saya sampai sekarang saya baca izinnya, di sini ada RKT ya. Menyusun rencana kerja tahunan hutan tanaman industri. RKT hutan tanaman industri, artinya RKT mereka yang mereka tanam. Yang kami butuhkan RKT hutan tanaman alam yang sudah ada. Karena untuk menebang hutan, kayu itu keluar dari kawasan hutan itu ada aturannya, ada pajak yang dibayar. Dan itu termasuk illegal logging jika RKT penebangan kayu alam itu tidak ada. Yang ada di sini RKT tanaman industri, artinya tanaman yang mereka tanam sendiri. Jadi kita bisa bedakan namanya IUP HHK HTI, artinya IUP HHK HTI itu adalah memproduksi tanaman yang ditanam sendiri. Tapi IUP HHKHA ada IUP yang ada di hutan alam, kayu hutan alam. Itu sistemnya tebang pilih. Kemudian tadi ada Ami siapa? Amak Ginir. Ami Ginir ya, Amak Ginir nih tanahnya katanya dikuasai ya. Padahal di sini ada aturan yang dibuat dari perizinan IUP HKTI 2011 ini, menyediakan areal sekurang-kurangnya 5% dari luas areal sebagai ruang tanaman kehidupan bagi kemitraan dengan masyarakat sekitar. Tapi buktinya kan apa? Masyarakat kita di sini malah diusir dari lokasi gitu. Kemudian larangan, ada larangannya sini meninggalkan areal kerja. Kita lihat sendiri kemarin kantornya seperti apa, rusak. Jadi rumah apa ya, rumah jin ya, rumah hantu ya. Jadi di sini ada larangan meninggalkan areal kerja, tapi ternyata memang tidak ada orang bekerja di sana. Yang ada hanya security. Itu pun Senin Kamis datangnya, ya. Sehingga di sini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terkait dengan izin yang mereka miliki ini, kemitraannya, begitu kan. Jadi keberadaan PT Sadana di Lombok Tengah, khususnya Lombok Tengah, di daerah kami yang kami cintai ini, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak membangun kemitraan dengan masyarakat, tidak ada manfaat bagi desa, tidak ada manfaat bagi daerah, tidak ada manfaat bagi masyarakat yang terdampak. Bikin banyak sekali pelanggaran. Banyak sekali pelanggaran yang Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Tentunya masyarakat akan menguasai kembali lahannya, akan mengambil alih lahan itu, karena amanat undang-undang kita di pasal 33 1945, betul tanah dikuasai oleh negara, tapi untuk kesejahteraan masyarakat. Buktinya tanah bukan dikuasai oleh negara, tapi dikuasai oleh korporasi, tapi tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat. Ya. Sekarang illegal logging yang dilakukan PT Sadana, sudah melakukan illegal logging. Saya minta RKT penebangan hutan alam. Saya minta. Karena di sini di izinnya ini hanya RKT hutan tanaman industri. Yang mana? Kemana kayu kami? Kemana snorkeling kami? Kemana jati kami? Kalau jati untuk tanam tembakau tidak mungkin. Snorkeling untuk tanam tembakau saya rasa keliru. Tidak mungkin itu. Jadi saya minta kepada Pak Menteri kembalikan ke HTR, berikanlah masyarakat untuk memanfaatkan alam kita, karena masyarakat sudah menjaga alam kita. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ingin menyampaikan. Ya. Ada beberapa yang menjadi sebuah kejanggalan yang membuat kami juga bisa berpikir. Karena kurang lebih 1 bulan yang lalu kami dapat ya izin yang istilahnya NIB PT Sadana Arif Nusa itu tertanggal 11 Desember 2018 itu memang jelas tidak ada kata izin berusahanya PT Sadana ini untuk Lombok Tengah. Yang ada di hamparan di Desa Kabul, Desa Pelambe, Mangkung dan Munduk Sapa tidak ada. Tidak ada. Tapi faktanya sekarang ini pada hari ini sudah ada, saya dapat dikirimkan ini buktinya. Aduh, ini buktinya bahwa ada izin NIB-nya katanya. Tapi sayangnya sudah jelas dan kelihatan sekali nih di perizinan berusahanya ini, di kolom perizinan berusaha ini ada tertera nama penerbit izin yaitu Zulkifli Hasan. Ini menteri dulu yang menerbit izin NIB-nya tapi yang di wilayah di Lombok Timur. Di Lombok Timur. Sementara di Lombok Tengah ini yang ada di Desa Pelambe, Kabul, Mangkung, Munduk Sapa tidak ada siapa yang tanda tangan izin NIB-nya. Tidak ada, cuman ada bahasa izin usaha. Saya menduga kuat ini ada indikasi dipalsukan. Kenapa? Saya menuntut, saya meminta pertanggungjawaban kepada siapa? Tidak ada nama yang tanda tangan di sini yang mengeluarkan izinnya, tidak ada. Untuk Kecamatan Parabardaya yaitu Desa Kabul, Pelambe dan Munduk Sapa dan juga Desa Mangkung. 2 ini cuman tertera izin usaha saja. Patut diduga ini adalah ada indikasi izin ini palsu. Bisa jadi palsu. Diedit. Bisa jadi diedit. Kenapa? Karena kira canggih sekarang. Jangankan ini. Gambar Soekarno aja bisa diedit. Uang kertas palsu itu kan ada. Nah, apalagi kertas seperti ini tidak bisa diedit maksud saya. Makanya kalau saya yang awam, masyarakat awam, saya menuntut kepada siapa? Tidak ada namanya ini yang tanda tangan izin ini. Tidak ada. Yang ada cuman yang di Jawa Timur sama yang di Lombok Timur. Jawa Timur tidak ada ini. Namanya Pak Dr. Andus Eko Agus Supiadi, MM. Ini ada sudah tertera. Tapi di kolom untuk Lombok Tengah, tidak ada nama yang tertera. Siapa yang tanda tangan izin untuk NIB hari ini. Ini informasinya hari ini dia keluar izinnya ini. Karena Pak Kades cerita barusan bahwa hari ini barusan ada surat keluar datang dari PT bahwa menyatakan bahwa surat NIB itu sekarang sedang diproses. Tapi hari ini langsung keluar. Tapi yang keluar itu tidak ada nama yang menandatangan yang mengeluarkan izin ini. Oleh karena itu kami duga kuat ini adalah izin dipalsukan. Itu saja, saudara. Langkahnya tentu kalau bagi kami, karena terlalu banyak kebohongan, kezoliman ya dari PT Sadana selama dia pegang izin, nah sehingga mau tidak mau tetap kami selaku masyarakat ya, dan kami juga wilayah asli masyarakat Desa Kabul siap untuk menggugat PT Sadana dan merebut kembali lahan-lahan yang ada di sana itu untuk kita berikan kepada masyarakat kembali mengelola menjadi HTR. Lebih baik menjadi HTR, biar hutan lestari masyarakat sejahtera. Ini yang harus kita prioritaskan sesuai dengan nawacita dari Bapak Prabowo kita, yaitu Prabowo Subianto. Oke begitu. Terima kasih.